Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus S. Rogen. Timnas Indonesia U17 akan menjalani debutnya pada Piala Dunia U17 tahun 2023 yang akan dimulai pada hari Jumat 10 November 2023. Indonesia yang berada di grup A dalam turnamen ini akan bertanding dengan Ekuador, Panama, dan Maroko dalam turnamen yang diikuti oleh 24 negara dari 6 konfederasi itu. Untuk pertama kalinya Indonesia, karena sebagai status tuan rumah, Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 edisi ke-19 FIFA ini tanpa mengikuti kualifikasi karena terpilih sebagai tuan rumah menggantikan Peru. Dilihat dari pengalaman tampil dan dari 3 negara yang berada di grup A, Timnas Indonesia U17 satu-satunya tim yang baru pertama kali mengikuti turnamen ini. Ekuador, Panama, dan Maroko telah memiliki pengalaman hingga fase penyisian pada edisi Piala Dunia U17 sebelumnya. Sebagaimana informasi, skuad Garuda Muda Asuhan Bima Sakti sebagian besar diisi oleh para pemain yang bermain di Piala AFF U16 yang menjadi juara di tahun 2022, dan Timnas Indonesia U17 ini ditargetkan untuk bisa lolos ke babak berikutnya, yaitu babak 16 besar. Ekuador berpartisipasi untuk ke-6 kalinya dalam turnamen Piala Dunia U17 ini. Penampilan terbaik mereka dalam mencapai babak perempat final pada tahun 1995 dan 2015. Panama akan tampil ketiga kalinya dalam Piala Dunia U17 tahun 2023 ini. Panama memastikan diri satu tempat di Indonesia setelah mencapai babak semifinal di kejuaraan U17 CONCACAF bulan Februari lalu. Mereka mencapai babak 16 besar dalam penampilan debut mereka di tahun 2011 ketika disingkirkan oleh tuan rumah Meksiko. Panama lolos ke putaran final 2 tahun kemudian, tetapi tersingkir di babak penyisian grup. Maroko akan tampil untuk kedua kalinya di turnamen Piala Dunia U17 ini. Maroko baru sekali berpartisipasi di Piala Dunia U17, yaitu pada tahun 2013. Mereka memuncaki grup yang terdiri dari Uzbekistan, Kroasia, dan Panama. Mereka tersingkir di babak 16 besar setelah kalah dari Pantai Gading. Timnas Nasional Indonesia U17, nama-nama pemainnya sudah diumumkan oleh PSSI. Ada 21 pemain yang hasil penciutan dari training camp di Jerman.
dengan persiapan yang matang karena training camp di Jerman selama 5 pekan. Diharapkan Indonesia dalam hal ini timnas sebagai peserta akan menunjukkan prestasinya, paling tidak bisa lolos ke babak berikutnya. Sedangkan sebagai tuan rumah, sebagai penyelenggara, Indonesia diharapkan sukses. Kekuatan tim Ekuador yang saat ini dilatih oleh pelatih Ekuador sendiri, yakni Diego Martinez. Belum lama ini mereka baru saja mengodol gelar runner-up di South America U17 Championship 2023 di kejuaraan sepak bola U17 Amerika Selatan tersebut. Ekuador finish di bawah Brasil dan turut menyabet tiket ke Piala Dunia. Mikael Bermudez merupakan pemain andalan Ekuador yang tentunya wajib diwaspadai oleh timnas Indonesia U17. Di South American U17 Championship, ia adalah top skor Ekuador yang mencetak 4 gol sepanjang turnamen berlangsung. Ia hanya kalah dari 3 pemain di daftar top skor teratas dengan 5 gol. Selain itu, Ekuador sebelumnya juga tidak terlalu buruk karena pada tahun 2019 langkah mereka terhenti di 16 besar. Coach Bima Sakti yang menangani timnas Indonesia U17 di Piala Dunia mengomentari tentang lawan-lawannya di grup A, yaitu Ekuador, Panama, dan Maroko. Saya lihat semua punya kualitas dan tentunya kita harus kerja keras. Kita semakin berat dan kita tunjukkan bahwa kita juga bisa bersaing. Bang Sakti menambahkan setelah tiba di Surabaya pada tanggal 3 November, tim bergegas segera menggelar latihan untuk persiapan Piala Dunia U17. Mulai tanggal 6 November kita baru latihan malam. Kita juga menyesuaikan dengan cuaca di Surabaya yang sedikit panas berbeda seperti di Jakarta. Dan tentu saja kita mempunyai target dan tidak berandai-andai. Pertandingan yang pertama kita harus fokus dan bisa memenangkan melawan Ekuador. Untuk selanjutnya kita akan lebih mudah tentu saja menghadapi lawan-lawan berikutnya seperti Panama dan Maroko. Dan hasil dari Ekuador ini mempengaruhi tentu saja performa tim dan untuk kita mendapat poin. Dan kita akan fokus tentu saja akan menampilkan maksimal dan terbaik, dan kiranya mohon doa dan dukungan masyarakat Indonesia kepada timnas U17 Garuda Muda. Timnas Indonesia yang berlaga dunia U17 yang diperkuat dengan 2 pemain diaspora. Mereka adalah Wilber The Halim Yartin, berkarir di klub Sao Paulo Brasil U17, dan Amar Vilki dari PSG Hoffenheim, Jerman. Tim nasional Indonesia saat ini adalah masalah koordinasi, komunikasi, terutama
harus cepat naik dan turun untuk mengatur pertahanan maupun counter attack atau penyerangan. Cara permainan tim sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Timnas Indonesia dengan Kapten Muhammad Iqbal Gwijange yang tampil sebagai kapten mempunyai kecerdasan yang dimiliki dalam membaca permainan dan fisik impresif, karena Muhammad Iqbal ini berada di posisi back center, maka bisa membaca situasi permainan di Timnas Indonesia dan memberikan komando dan tentu saja arahan-arahan di dalam permainan Timnas Indonesia. Semoga Timnas Indonesia tetap semangat dan berjaya menampilkan pemain-pemain muda yang Indonesia tidak bisa dianggap remeh seperti pemain-pemain yang mengikuti Piala Dunia U17 kali ini. Dapat menunjukkan prestasi, tentu saja kita tetap support dengan doa dan dukungan. Terima kasih. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.